tetapi konsekuensinya, kalaulah ada Rasulullah sekarang ini, rumah kita sudah hangus semuanya. Kenapa? Ayahnya ke masjid, ibunya ke masjid, anaknya tidur, menantunya tidur. Ya, yang tua-tua pensiunnya yang ke masjid semuanya, yang pensiun. Mohon maaf ini, wajah-wajah pensiun saya nampak nih wajah semuanya nih. Kalau ada pemuda, sweet 17, 17 tahun masih segar bugar dia, daki gunung sanggup, maraton sanggup, main goes sanggup, kuliah ke Amerika sanggup, cari kerja ke Kalimantan sanggup, ke masjid dia juga sanggup. Itu baru pemuda hebat Pak Ibu sekali. Ini enggak, kuliah ke Inggris, Jerman, kerja ke Kalimantan, liburan enggak sanggup berangkat ke masjid. Sesungguhnya perjalanan terjauh dan terberat bagi seorang laki-laki itu Pak Ibu, perjalanan ke masjid. Berapa banyak orang kaya punya duit bisa wisata ke Turki, wisata ke Jerman, wisata ke Singapura. Semua keluarganya dibawanya naik pesawat dengan biaya puluhan juta. Sanggup wisata ke luar negeri, tapi tidak sanggup sekeluarga berangkat ke masjid ketika masjid ada di komplek rumahnya. Tidak sanggup sekeluarga berangkat ke masjid. Mohon maaf. Banyak pengurus masjid hanya memperhatikan fisik masjid saja. Ganti pengurus, ganti karpet. Ganti pengurus, ganti cat. Ganti pengurus, tambah tiang. Ganti pengurus, robohkan tiang. Itu aja ganti pengurus. Jamaahnya pensiun-pensiun terus dari dulu ke dulu. Nah, pertanyaannya, bisa enggak masjid kita punya mobil Alphard untuk menjemput jamaah? Walaupun nggak ada Alphard, mobil ambulan pun jadilah. Jemputlah pakai ambulan jamaah tuh. Ya. Seorang tokoh Yahudi bernama Goldamir berkata dalam sebuah pertemuan Zionis tingkat internasional, dia mengatakan kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Selagi masjidnya umat Islam dimanapun berada, berapapun banyaknya, apabila jamaah subuhnya tidak seramai jamaah sholat Jumat, maka orang Yahudi khususnya, orang-orang kafir, tidak akan pernah gentar dan takut kepada umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, masyaallah muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Kembali bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas gelimpang rahmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita, di mana pada malam tadi kita mati sesaat, kemudian alhamdulillah Allah bangkitkan kita dalam keadaan iman dan Islam masih tertancap dalam kalbu. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian. Masyaallah muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas 8 strategi agar jamaah subuh bisa seramai jamaah sholat Jumat. Dan mengapa kita harus berupaya agar jamaah subuh bisa ramai seperti jamaah sholat Jumat. Di sebuah kitab yang diterjemahkan berjudul Misteri Sholat Subuh,
yang dikarang oleh Dr. Raghib Asirjani, seorang ulama dan cendekiawan dari Mesir. Juga perkataan yang dinukil oleh Ketua DKM Masjid Jogokarian, Dr. Jazir di Yogyakarta. Beliau mengungkapkan seorang tokoh Yahudi bernama Goldamir berkata dalam sebuah pertemuan Zionis tingkat internasional, dia mengatakan kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Selagi masjidnya umat Islam dimanapun berada, berapapun banyaknya, apabila jamaah subuhnya tidak seramai jamaah sholat Jumat, maka orang Yahudi khususnya orang-orang kafir tidak akan pernah gentar dan takut kepada umat Islam. Ini ungkapan dari seorang pimpinan Yahudi yang bernama Goldamir Kaid. Dan di tahun 1800-an seorang Perdana Menteri Inggris di masa itu bernama William Ewart Gladstone mengatakan kita tidak akan pernah bisa menguasai negeri kaum muslimin selagi para pemudanya masih mencintai Al-Quran. Jadi selagi para pemuda mencintai Al-Quran, maka negeri itu tidak akan bisa dijajah, tidak akan bisa dikuasai. Maka masyarakat muslimin dari pengalaman perang salib, kalau kita baca peristiwa perang salib dari beberapa dekade, maka niscaya dalam peperangan itu umat Islam selalu menang. Tapi menangnya umat Islam bukan karena canggihnya persenjataan, bukan karena banyaknya pasukan, tetapi karena umat Islam ketika itu masih tunduk patuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di masa Rasulullah pun Allah tunjukkan bahwasanya kemenangan umat Islam itu bukan karena kehebatan personalnya, persenjataannya. Ya, di awal perang Badar, jumlah umat Islam yang sedikit di masa Rasulullah, peperangan yang pertama di masa Rasulullah dapat mengalahkan 1.000 orang-orang musyrik di perang yang pertama. Namun di perang yang kedua, di perang Uhud, banyak kaum muslimin merasa jumawa, merasa bangga bahwasanya mereka tidak akan dikalahkan. Ya. Namun akhirnya qadarullah dalam peperangan Uhud itu barisan kaum muslimin centang perenang, lintang pukang, bahkan Rasulullah hampir ketika itu diisukan mati ketika itu. Ya, walaupun pada akhirnya Rasulullah terluka, patah giginya, terluka di antara sebagian tubuhnya. Padahal di sisi mereka ada Rasulullah. Tetapi Allah tidak berikan kemenangan. Karena apa? Karena pasukan pemanah ketika itu yang dikomandokan Rasulullah, kalian jangan turun dalam kondisi apapun, jangan turun sebelum menunggu perintahku, kata Rasulullah. Namun strategi kaum musyrikin yang dipimpin ketika itu Khalid bin Walid yang masih musyrik, yang masih kafir ketika itu, memimpin pasukan perang dan dia terkenal ahli strategi dan peperangan. Kaum musyrikin ini punya strategi mundur sebelum peperangan selesai. Ya. Akhirnya kaum muslimin yang di bawah Gunung Uhud itu semuanya berupaya mengambil ghanimah, harta rampasan perang. Melihat pasukan yang di bawah mengambil rampasan perang, harta rampasan perang, kaum pemanah di bukit itu merasa, wah ini nanti kita nggak kebagian ini. Akhirnya mereka pun dari gunung turun untuk berebut mengambil harta rampasan perang. Ketika kaum muslimin sedang sibuknya mengambil harta rampasan perang, ya, berbagai macam persenjataan, kiranya kaum musyrikin yang tadi mundur berbalik memutar dari gunung Uhud menyerang kembali umat Islam, dan ketika itu ya sampai komando pimpinan jihad ketika itu selain Rasulullah dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika itulah paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib syahid dengan kondisi dadanya terbelah dan jantungnya dimakan oleh Hindun ketika itu. Ya.
Jadi kemenangan umat Islam ya tidak terletak kepada banyaknya jumlah, canggihnya persenjataan, tetapi kemenangan umat Islam karena rahmat Allah ketika umat Islam masih senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di masa Rasulullah saja masih bisa kalah dalam peperangan. Itu ada Rasulullah. Dan ternyata kaum muslimin ketika itu tidak tunduk patuh kepada Rasulullah. Jadi mohon maaf Bapak sekalian, kalau ada orang sekarang di zaman sekarang, wah kalau kita hidup di zaman Rasulullah enak ya, bisa ketemu dengan Rasulullah, iman kita kuat, tidak ada jaminan Bapak sekalian. Ya, jadi syukuri ajalah kita lahir di akhir zaman ini. Bahkan keistimewaan orang yang lahir di akhir zaman ini tetapi berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, keutamanya lebih baik daripada 50 sahabat di masa Nabi. Jadi kalau hari ini ada orang yang mengamalkan Quran dan Sunnah secara kafah dan itu perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, ya. Kita menggenggam itu, berupaya untuk menegakkan Islam secara kafah, mengamalkan Islam dalam diri dan keluarga kita secara kafah, maka keutamaan orang yang di akhir zaman ini yang taat kepada Allah dan Rasulnya walaupun tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, itu lebih utama daripada 50 orang sahabat yang hidup di zaman Nabi. Ya. Jadi tidak perlu kecil hati karena tidak ada jaminan ketika kita hidup bersama Rasulullah pun tidak ada jaminan kita pasti beriman. Karena ternyata saya melihat satu paman Nabi Muhammad Hamzah bin Abdul Muttalib bisa beriman, tetapi paman yang lainnya Abu Jahal tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahmati Allah. Perkataan Golda Meir ini kita simpulkan dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Thauban radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Hampir datang masanya, ya, umat Islam akan diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Ya. Makna kata memperebutkan itu maknanya orang-orang kafir itu berlomba-lomba untuk berupaya menghancurkan umat Islam dengan berbagai macam cara. Hingga umat Islam itu hancur seperti hancurnya makanan yang berserakan menjadi serpihan-serpihan kecil. Bertanya sahabat, salah seorang sahabat, "Wa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Apakah ketika itu umat Islam jumlahnya sedikit? Ya. Kok sampai umat Islam bisa kalah, bisa diperebutkan orang berebut-rebut untuk menghancurkan Islam, umat Islam ketika itu. Apakah ketika itu umat Islam jumlahnya sedikit? Lantas Rasulullah menegaskan, bal antum katsir walakinnakum gutsa'un ka gutsa'is sail. Bahkan ketika itu kalian jumlahnya mayoritas, tapi banyaknya kalian seperti buih di atas air. Ketika itu di zaman itu ketika kalian diuber-uber, ketika kalian dihancurkan dengan berbagai macam cara, ketika itu kalian dalam kondisi mayoritas. Banyak dari segi jumlahnya. Tapi banyaknya kalian seperti buih di atas air, kata Rasul. Walan zana min suduri ya'adikum mahabbata minkum, dan Allah cabut rasa takut musuh-musuh di dada mereka. Jadi awalnya itu pada dasarnya musuh-musuh Islam dari kalangan kafirin, musyrikin, munafikin. Pada dasarnya mereka itu takut kepada orang-orang Islam yang beriman. Ya, tetapi kata Allah, kata Rasulullah, Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Ya. Walakifanallahu fi qulubikumul wahan, dan Allah hunjamkan ke dalam hati para kaum muslimin penyakit yang lebih parah daripada corona. Ya, ini tambahan saya, bukan hadis Rasulullah. Yang lebih parah daripada corona. Kita dulu nggak tanggung takutnya dengan corona. Sampai masjid ditutup, nggak boleh sholat, bahkan sholat Idul Fitri harus di rumah masing-masing. Ya, awal-awal corona, sampai ibadah umroh haji pun ditiadakan. Kurang lebih 2 tahun kalau nggak salah ya, 2 atau 3 tahun. Begitu takutnya kita, ya, kalau mati dalam keadaan corona. Ya. Nah, padahal ada penyakit yang lebih parah daripada itu. Apa itu penyakit al-wahan? Apa penyakit al-wahan itu? Penyakit al-wahan bukan hanya mematikan jasad, tetapi mematikan hati. Tahuilah Pak Ibu sekalian,
matinya hati itu lebih parah, lebih dahsyat daripada matinya jasad. Sehancur apapun tubuh kita ketika mati, apakah mati hancur seperti saudara kita di Palestina dibom, badan menjadi serpian-serpian kecil, ya. Kita melihat terakhir berita pimpinan Hamas Ismail Haniyeh, ya, mati ditembak. Bahkan dulu sebelumnya Rantisi, sebelumnya lagi Syekh Ahmad Yasin, orang tua yang duduk di kursi roda itu dirudal dengan rudal helikopter sampai hancur, terpisah kepala dengan badannya. Ya. Nah, kalaulah kematian seperti begitu, tetapi hati kita masih tertancap hakikat tauhid la ilaha illallah, maka Rasulullah memberikan kabar gembira. Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan untuk neraka bagi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, dan dengan ucapan itu dia hanya mengharapkan wajah atau ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Haram untuknya neraka. Nah, pertanyaannya, ya, sudahkah kalimat la ilaha illallah tertancap kokoh dalam hati kita, ya, yang kita selalu ucapkan dengan lisan kita, kita yakini dalam hati dengan sepenuh hati, dan kita buktikan dengan amal perbuatan kita. Dan insya Allah semoga kiranya subuh ini merupakan bentuk kokohnya iman kita, karena Allah menegaskan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmal akhir, ya, wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah, ya. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman sajalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, yang senantiasa mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Itu orang yang beriman, ya. Nah, masyarakat muslimin rahmati oleh Allah, dari penggalan hadis yang dari kata Rasulullah, ya, Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian, terungkaplah, ya, sesumbarnya Golda Meir yang mengatakan kita tidak perlu takut, kita orang Yahudi maksudnya, orang Zionis, tidak perlu takut kepada umat Islam yang jumlahnya banyak di muka bumi ini, ya, selagi masjidnya di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Kenapa begitu? Karena mereka mengambil sebuah hadis Rasulullah, ya. Dua sholat yang berat bagi orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah, itu berat bagi orang munafik. Ya. Padahal kata Rasulullah, kalaulah mereka mengetahui keutamaan dua sholat ini, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Dan aku ingin segera dikumandangkan qomat, kutunjuk salah seorang menjadi imam, dan aku berkeliling kampung sembari membawa kayu bakar, kata Rasulullah. Bila aku dapati dalam sebuah rumah masih ada laki-laki yang sehat, yang baligh, yang sudah baligh laki-lakinya, berapapun umurnya dia sudah baligh, masih berada di rumahnya, maka apa kata Rasulullah, Pak Ibu sekalian? Hah? Pernah dengar hadisnya? Apa kata Rasulullah? Kalau di rumah itu ada laki-laki yang sudah balik, sudah masih sehat, tetapi masih di rumah, sementara qomat sudah dikumandangkan, diapakan Rasulullah rumah mereka? Dibakar. Kadang ada yang bilang, Ustaz, ceramah itu yang lemah lembut, santun seperti Rasulullah. Sesantun-santunnya Rasulullah, kalau ditemuinya dalam sebuah rumah masih ada seorang laki-laki, sementara qomat sudah dikumandangkan di masjid, selunak-lunaknya Rasulullah, selembut-lembutnya Rasulullah, bila ditemukannya ada seorang laki-laki yang balik di rumah itu, maka rumah itu akan dibakar Rasulullah. Kira-kira kalau kita, mau enggak kita Rasulullah hidup di zaman kita ini? Pengen enggak kita Pak Ibu sekalian? Kita bisa melihat wajah Rasulullah. Mau enggak? Rindu tidak? Bahagia enggak kalau kita ada Rasulullah di zaman kita ini? Bahagia, tetapi konsekuensinya kalaulah ada Rasulullah sekarang ini, rumah kita sudah hangus semuanya. Kenapa?
Ayahnya ke masjid, ibunya ke masjid, anaknya tidur, menantunya tidur. Ya. Yang tua-tua pensiunnya yang ke masjid semuanya, yang pensiun. Mohon maaf ini. Wajah-wajah pensiun saya nampak nih wajah semuanya nih. Mana para pemudanya ini? Nggak ada pemuda di komplek ini Bapak Ibu sekalian. Merantau semua ke Amerika, merantau ke Australia, merantau ke Jerman, merantau ke Jepang. Ya, nggak ada yang tinggal di rumah, anak, menantu, cucu. Ya, pertanyaannya, mohon maaf ini, para pensiun dah pensiun baru gegek-gegek baru ke surau. Tuh muda-muda dulu ada ke surau enggak kan? Ya, Pak, Ibu, ya. 7 golongan yang nanti di akhirat akan mendapatkan naungan perlindungan dari Allah, yang tidak ada naungan dan perlindungan di akhirat nanti kecuali naungan Allah. 2 di antaranya, mudah-mudahan ini kabar gembira bagi kita. 2 di antaranya, yang pertama, pemuda yang hidup taat kepada Allah. Pemuda bukan orang tua yang taat, bukan pensiun yang taat. Kalau pensiun tua taat wajar, dia tak taluk baik maksiat lagi. Dulu ndak tangguang sekali waktu masuk-masuk jabatan main golf. Wah, main golf, orang kampung main golf. Ya. Ya. Habis waktu untuk main golf. Ya. Yang pengangkit sticknya tuh gadis-gadis rancak. Wah. Main golf aja juta-jutaan biaya, coba menghambur-hamburkan harta main golf, main tenis. Nggak tangguang, dah gegek-gegek baru ke surau. Ya, itu di Kampung Ambo Sikoi ndak tuh. Ya. Iyo juga CP. Ibu ngecandung, ambo nanu ngecet bu ya. Ambo ndak tahu tuh. Iya, kalau si kosamu pernah ngaji orang kampung awak hironya. Ya. Jadi kalau ada orang tua yang taat rajin ke masjid, gelap-gelap, mengegek, suka pakai senter. Itu biasa. Tak heran tuh. Tapi kalau ada pemuda, sweet 17, 17 tahun masih segar, bugar dia. Daki gunung sanggup, maraton sanggup, main goes sanggup, kuliah ke Amerika sanggup, cari kerja ke Kalimantan sanggup. Ke masjid dia juga sanggup, itu baru pemuda hebat Pak Ibu sekali. Ini enggak, kuliah ke Inggris, Jerman, kerja ke Kalimantan, liburan enggak sanggup berangkat ke masjid. Sesungguhnya perjalanan terjauh dan terberat bagi seorang laki-laki itu Pak Ibu, perjalanan ke masjid. Berapa banyak orang kaya punya duit bisa wisata ke Turki, wisata ke Jerman, wisata ke Singapura. Semua keluarganya dibawanya naik pesawat dengan biaya puluhan juta. Sanggup wisata ke luar negeri, tapi tidak sanggup sekeluarga berangkat ke masjid ketika masjid ada di komplek rumahnya. Tidak sanggup sekeluarga berangkat ke masjid. Tur ke luar negeri nggak tanggung, tiap bulan tur. Ya, umroh, saking kayanya setiap bulan pergi umroh. Setiap tahun pergi haji, keulaan. Di Pariaman Dake kan? Ya. 7 kali keulaan sama dengan ibadah haji. Manganya jauh nak ke Makkah wak Pariaman bisa tuh mah. Ya. Minta berkat ke kuburan Syekh Burhanuddin. Ya, sekalian. Bulan Sapa ini sebentar lagi bulan Sapa ini. Sudah pertama kemarin bulan Muharram maksiat yang dibuat di kampung awak dengan betabui. Besok usahamu jo Sapa le. Ya. Bapak sekalian. Yang kedua, orang yang nanti di akhir mendapatkan naungan, ini mudah-mudahan masih ada harapan kita. Siapa kata Rasulullah? Seseorang khususnya laki-laki yang hatinya senantiasa bergantung dengan masjid. Nah, ini nggak disebutkan tua mudanya, ya. Jadi walaupun bapak umurnya 70, 50, 60, ya, sudah pensiun baru sadar mau ke masjid, alhamdulillah masih Allah gerakkan mau ke masjid, ya. Karena masih ada juga orang-orang tua tuh nggak tahu diuntung juga main batu kowa juga di lapau lagi coba. Nggak talok juga surau lagi, main kowa sanggup, bampuk, sanggup.
ke masjid nggak sanggup. Tapi alhamdulillah, siapapun kita dulu di masa muda dulu, ternyata di akhir tua ini Allah gerakkan hati kita untuk senantiasa ke masjid. Mudah-mudahan ini sebagai wasilah untuk menebus segala dosa-dosa dan kesalahan kita di masa yang lalu, dan ke depan kita dimudahkan untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, jadi jangan kecewa Pak, terus semangat Pak Ibu sekalian. Ya, tidak ada kata terlambat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja maksimalkanlah ilmu dan ibadah kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, tadi orang Yahudi menilai kekuatan umat Islam itu dari sholat subuhnya. Maka benar kata Buya Hamka, ya. Kata Buya Hamka benar. Kalau kalian ingin melihat orang Islam, lihatlah ketika sholat 2 hari raya dan sholat Jumat. Maka orang Islam akan keluar. Orang Islam yang suka berjudi, datang. Orang Islam yang suka zina, datang. Caleg-caleg koruptor, penjilat, datang. Calon-calon wali kota, gubernur yang menjilat-jilat minta suara rakyat, itu datang kemana-mana masjid tuh cari muka. Ya. Nah. Ya. Orang-orang yang zalim dengan kekuasaannya datang, koruptor dan segala macamnya datang ke masjid di hari Jumat dan 2 hari raya. Tetapi kalau kamu ingin melihat orang yang beriman, kata Buya Hamka, lihat di setiap sholat subuh. Siapa yang senantiasa hadir dan rutin sholat subuh, ya, maka ketahuilah itulah orang-orang yang beriman. Jadi begitu pula Bapak sekalian, mohon maaf ya, kalau cari menantu, ya, jangan di Kaltek, apa nama sekarang? Ya, jangan cari di Mall SKA, jangan cari di Bank BRI kalau ingin cari menantu. Kalau ingin cari menantu Pak, cari di masjid waktu subuh. Siapa yang rutin ke masjid, ambil jadi menantu. Walau umurnya 65 tahun, 70, 80, ambil jadi menantu. Saya yakin menantu Pak Ibu yang seperti Bapak ini tidak akan selingkuh lagi. Loh, kok ketawa? Saya serius ini Pak. Ya, jangan tertipu dengan casingnya. Ya, casingnya boleh macam begini, tapi mana tahu. Ingat, Nabi Zakaria dengan Nabi Ibrahim dapat anak umur 70 tahun. Mohon maaf Pak, barang mau gini Pak. Baru 80. Baru 80. Ya. Nabi Zakaria dapat anak umur 75 tahun. Mana tahu. Bapak Ibu ambil menantu seperti Bapak ini, ambo yakin tidak akan selingkuh. Tidak akan selingkuh lah. Cobalah. Tidak percaya coba. Ya. Betul Ustaz, tidak ada stok lain. Memang tidak ada stok lain. Kok ada stok lain rami pemuda gini kok? Yang pemuda-pemuda mah gini kok? Hah? Berapa banyak pemuda? Coba ada enggak yang umurnya 20 tahun ke bawah ini? Nampaknya mungkin saya paling muda di sini. Ya, coba. Dari sekian banyak rumah-rumah mewah megah di komplek ini, enggak ada pemudanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga pada merantau semua ya. Semoga. Kalau di rumah ada, hati-hati. Rumah itu dah layak untuk dibakar sama Rasulullah. Tak guna rumah rancak bantu istana. Kalau di dalamnya masih ada laki-laki yang masih terlena tertidur, layak dibakar rumah itu. Itu selunak-lunak dakwah Rasulullah. Pak Ibu sekalian. Contoh, kalau terbakar rumah kita jam 2 malam, di rumah Bapak Ibu yang bantu istana tuh tingkek 3, kamar 20 ya. Hotel kali ya. Jam 2 malam terbakar rumah tuh. Kira-kira Bapak Ibu mau selamat berdua saja atau gimana? Sementara di rumah tuh ada anak, ada menantu, ada cucu. Gimana kira-kira? Mau lari berdua aja? Apa Ibu lakukan? Bangunkan anak, bangunkan menantu. Yakin? Berani bangunkan menantu? Nggak berang menantu buka? Kok ambo galambo sidi kok. Ya. Orang Pariaman, ya bini ambo orang Pariaman, walambo lahir di Medan. Ambo istri ambo lahir di Medan. Galambo sidi, ya. Alhamdulillah sekalian. Walau galambo sidi,
Ambo tu baralik ndak ada baca capui dah. Sebab ambo celek ndak, gilo ndak, lumpuh ndak, mangga baca capui awak. Buat sehat. Pengan awak mesti rancak tahu rumah nak calon bini itu, ya. Atau ambo baralik ndak ada mau mencilok pitih mintu ambo dah, ndak ada uang hilang tu dah. Ya. Mangam cilok hilang-hilang pitih mintu awak. Kok uang sedekah mau terima. Tapi kalau namanya uang hilang, nehi, saya punya harga diri. Ya. Nah, saya umpamakan contohlah menantu kita Sidi itu. Terbakar rumah jam 2 malam. Kira-kira bangunkan kamar menantu gimana? Sidi, oh Sidi, rumah terbakar Sidi. Saking lunaknya kata mintuo kan menantunya tuh. Lemah lembut sama menantu, sagan awak ke menantu. Terbakar rumah jam 2 malam. Masih pakai adab julai. Sidi, rumah terbakar. Jago Sidi. Jam 2 malam itu, ya. Kamar menantu pakai AC harga 30 juta, spring bed 20 juta, cover bed 10 juta, bantal untuk ngecas saja 5 juta. Bini lalu ilernya keluar, cik mata belala. Subuh rumah dakek jo surau, rumah bertetangga dengan masjid, hadap-hadapan dengan masjid, bersampingan dengan masjid, berkumandang azan, bahkan bukan di masjid ini terdengar azan sana, azan sini, azan situ, tidak bangun juga dia, telinga itu tidak bangun juga. Karena apa? Baru sedikit nikmat Allah berikan di dunia, tidak tanggung sombongnya bukan main. Padahal kata Rasulullah, kata Allah dalam lafaz azan subuh kita tahu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada urusan yang lebih besar daripada urusan menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Hayya 'alas shalah, mari dirikan salat. Hayya 'alal falah, mohon maaf Pak, keberuntungan bukan anak awak mendapatkan gelar sarjana S1, S2, S3. Kemudian dengan S1, S2, S3-nya dia diterima kerja dengan posisi yang manajer, gaji puluhan juta, gaji ratusan juta, dapat mobil dinas ini, rumah dinas itu, istri dinas pun dapat. Bukan mobil aja, istri dinas pun dapat. Ya, setiap pergi ke luar negeri dapat istri dinas. Ya kan, Bapak Ibu sekalian. Nah, bukan di situ. Kalau cuma sekedar sarjana saja dapat pekerjaan, dosa bangga-bangga kalilah Bu. Di kampung saya di Pariaman itu ada sekolah STIB, ya. STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Baru. Ya, nggak percaya Bu, klik di YouTube, Sekolah Tinggi Ilmu Baru Pariaman, keluar tuh kampung ambo tuh, Nagari Mangguang, ya. Itu beruk-beruk yang kemanjat itu sarjana tuh di Pariaman itu tuh. Dek sarjana tuh dapat lowongan kerja manjek kerambia. Jangan sepele Bu. Walaupun baru sarjana tuh. Sekolah Tinggi Ilmu Baru, yo sabana tinggi sekolahnya. Ibu sekalian, satu tingkat tinggi itu baru satu tingkat itu tinggi dak tangguang. Tapi yo sarjana tuh ndak pernah ke surau subuh-subuh. Sarjana tuh ketika ada dengar pengajian di musaji ndak pernah ke surau sarjana baru tuh. Jadi kalau ada minantu awak le sarjana, pejabat hebat, subuh ndak pernah ke surau, abida jo baru. Abida jo baru, betul Ustaz, kareh nak haji Ustaz samuan minantu ambo jo baru. Ibu, renungkan firman Allah ini. Surat Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka yang memiliki hati tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka memiliki hati tidak ada rasa takut kepada Allah. Mereka memiliki hati tidak punya rasa cinta kepada Allah. Cintanya cuma hanya di lisan saja. Ya. Walaum a'yunul la yubsiruna biha, mereka punya mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah.
tsunami di Aceh, hancur, rumah-rumah kaya hancur, apalagi Gubuk Derita. Resto, kafe hancur, apalagi Lapo Tua, Lapo Kopi. Hancur. Hancur perkampungan di Aceh ketika itu. Apa yang masih berdiri tegak, Pak? Masjid. Adakah kita mengambil pelajaran daripada itu? Gempa bumi di Sumatera Barat tahun 2009, itulah sejarah saya tinggal di kampung. Saya tinggal di Medan sampai tahun 2009. Setelah gempa 2009 gempa di kampung di Pariaman, saya diminta tinggal di Pariaman untuk berdakwah di Pariaman. Ya. Gempa di Pariaman, ya, orang-orang pesisir itu naik ke bukit-bukit, ya, pergi ke Padang Alai. Akhirnya bagaimana? Gunung itu yang Allah runtuhkan. Bukan tsunami air laut yang naik, gunung runtuh, Gunung Tigo, Patamuan jadi kuburan massal sampai sekarang, Pak Ibu sekalian. Tidak bisa dibongkar digali, rumah-rumah yang tertimbun itu jadi kuburan massal. Galodo terakhir di Bukit Batabuah, Bukit Tinggi. Coba lihat dalam setahun ini, dalam sekitar setahun ini Pak Ibu sekalian, di Sumatera Barat tidak habis-habis tertimpa musibah. Banjir di Kota Padang, ada banjir di Kota Padang, pinggir sungai itu ada kuburan di lereng bukit. Ya, ketika banjir itu, kuburan itu terbongkar, Pak Ibu sekalian. Banyak mayat-mayat hanyut bergelimpangan, mayat-mayat dengan kain kafannya. Syukur-syukur, ya, mayat-mayat itu minta tolong. Kalau minta tolong, apa enggak terpancar ke sungai Wancan menengah itu. Ya, pocong minta tolong. Ya, mujuan yang dianya. Terbongkar kuburan tuh di Kota Padang. Aduh, Pak Ibu orang Padang. Masih ingat enggak beritanya itu? Ya. Banjir di pesisir. Banjir di pesisir selatan banyak memakan korban. Gunung Merapi mengeluarkan debu panasnya. Mati tagang pendaki gunung yang tak sholat itu, Pak Ibu sekalian. Galodo, lahar dingin, menghantam Bukit Batabuah, Sungai Pua dan segala macamnya sampai ke Galodo yang kedua, 2 gunung mengeluarkan lahar dinginnya. Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Itu baru lahar dinginnya, Pak Ibu sekalian. Belum lahar panasnya yang keluar. Seperti Gunung Krakatau dulu. Apa yang terjadi di Sumatera Barat? Mohon maaf ini. Ya, bukan saya membuka aib, sebagai itibar bagi kita. Masuk berita, nenek-nenek 5-6 orang ditangkap di Bajudi. Nenek-nenek main remi. Astagfirullahaladzim. Emansipasi, lakinya bampok di Lapo Jawa Tukowa, abininya main remi. Nenek-nenek ketika ditangkap, yang nangkap bukan celeng-celeng pula, tuh bukan Salpo PP, ya, polisi kelewang, polisi yang badannya sangar-sangar menangkap orang penjahat-penjahat kelas kakap. Ini rupanya apa? Nenek-nenek yang ditangkap. Udah ubanan beruban, pipi dah kendor, nggak pakai jilbab. Ketika dibawa ke kantor polisi, berjilbab gadang sadanya nenek-nenek nak kediuntang tuh. Men remi ndak berjilbabnya, dibawa ke kantor polisi berjilbab sadanya, buat malunya. Pakailah you can see tuh pakai ke kantor polisi, pakai jilbab gadang jilbabnya, baju di. Nenek-nenek, ya Allah. Bah laki anak menantunya, cucunya mencelik nenek ketangkap main judi, coba lihat. Sekalian. Kejadian di Danau Singkarak, 10 pasang tanpa hubungan suami istri tertangkap di hotel penginapan di pinggiran Danau Singkarak. Kemudian na'udzubillah min dzalik, syukur-syukur ada anggota dewan enggak lolos dari anggota dewan. Anaknya sejak SD dizinahnya sampai mengandung melahirkan anak itu anggota dewan tuh. Orang kampung Ambojo tuh di Pariaman tuh. Lari ke Pekanbaru. Kejadian lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustadz di pesantren laki-laki menzinahi, memperkosa murid laki-lakinya. Bayangkan Pak, sekarang pemerkosaan bukan anak perempuan saja, ini khawatirkan anak laki-laki pun sanksi kita melepasnya hari ini. Kenapa? Ya Allah ya Rabbi. Belum lagi ada negeri Konoha, negeri bajingan itu membuat undang-undang melegalkan pernikahan, laki-laki boleh nikah dengan laki-laki, perempuan boleh nikah dengan perempuan. Itu mau dilegalkan di Indonesia oleh anggota dewan terlaknat itu Pak Ibu sekalian. Anggota dewan terlaknat itu agamanya Islam mayoritas. Nih kemarin nih dibuat undang-undang, ya, anak-anak SMP SMA diberikan kondom.
Untuk apa anak SMP SMA dikasih kondom? Supaya mereka bisa zina dengan aman, supaya tidak mengandung. Apakah cara begitu untuk menghindari perzinahan? Bayangkan Pak, negeri mayoritas Islam terbesar di dunia, nikah sejenis mau dilegalkan. Coba bayangkan, mohon maaf Pak, seumur-umur apa ibu pernah melihat anjing jantan kawin sama jantan? Anjing jantan kawin sama anjing jantan pernah lihat? Atau pernah masuk berita enggak? Berita Riau Pos, anjing padusi, anjing laki-laki kawin sampai mengandung. Ada enggak? Anjing laki-laki juga anjing laki-laki. Itu anjing, mohon maaf. Pernah dengar enggak? Babi jantan sama babi betina berzina. Babi betina sama babi betina. Ya. Pernah dengar enggak? Mohon maaf, anjing dan babi binatang yang hina, najis saja tidak pernah melakukan nikah sejenis, kawin sejenis. Ini manusia, kadang agamanya Islam, bahkan ustadz di pesantren, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, 40 orang korban santrinya diperkosanya Pak Ibu sekalian. Bayangkan tuh pesantren, gimana nak miris sekarang Pak Ibu sekalian. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba anda tiba musibah di negari awak Pak. Negeri yang katanya adat bersenikan sarak, sarak bersenikan kitabullah, sarak mengata dan memakai Pak Ibu sekalian. Baik Pak Ibu sekalian, itu baru mukadimah ini. Bel dah bunyi ini ya. Kita cukupkan sekian. Ya. Sampai menit ke berapa? Sampai suruk, sampai 6.30 bisa? Bisa ya. Pas lewat suruk ya. Oke, sekarang strateginya. Gimana supaya jamaah subuh ini tidak pensiun aja yang datang? Ya. 8 strateginya. Yang pertama, dimulai daripada alim ulamanya. Pertama, alim ulama harus menjadi contoh tauladan yang terdepan. Jangan menjadi tungkek dan membawa rabah. Ceramah tidak tanggung santiang. Ini pengalaman nih Pak. Pengalaman Dr. Rogi Pasirjani yang mengarang buku Misteri Salat Subuh. Ketika dia mendengarkan khutbah Jumat dari seorang ustadz, berapi-api ustadz ceramah. Kita begini, kita harus berjihad. Semangat. Sampai terkagum-kagum Dr. Rogi Pasirjani kepada ustadz itu. Dia ingin bertemu dengan ustadz itu. Dia ingin tukar fikiran. Dia ingin menggali ilmu ustadz itu. Begitu terpukau dia mendengar ceramah ustadz itu ketika khutbah Jumat. Maka subuh besoknya Dr. Rogi Pasirjani datanglah ke masjid tempat dia khutbah itu. Yang ustadz yang khutbah itu. Ditengok hari pertama enggak ketemu ustadz itu. Ya. Hari keduanya datang lagi enggak ketemu. Hari ketiganya datang lagi. Ditanya sama jemaah. Mohon maaf, kok bahasa awaknya. Orang Mesir kok bahasa awaknya. Mohon maaf Pak. Kemarin yang khutbah Jumat itu ustadznya di mana rumahnya? Di sini apa? Iya, ini rumahnya dekat masjid. Ya. Terus kenapa nggak nampak? Mungkin nggak tahu, entah sakit atau gimana. Cobalah silaturahim. Akhirnya datang ke rumah. Dr. Rohib ini karena merasa butuh, ingin tukar pikiran, ingin menggali ilmunya ustadz yang hebat dalam khutbah tadi. Diketuklah pintu ustadz ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya mau silaturahim saya. Oh silakan. Saya kemarin dengan khutbah ustadz, semangat saya, ya semangat berapi-api. Tapi saya cari ustadz selama 3 subuh ndak ketemu. Kemana? Apa ustadz sakit? Apa kata ustadz ini? Oh ndak. Saya ini maklumlah karena ustadz viral, diundang kemana-mana, jam terbang saya banyak, ya. Kadang pulang sering malam, jadi kesiangan saya. Ustadz kesiangan. Ustadz Cilako namanya. Ceramah ndak tanggung santiang, ya. Kironya ada ustadz kesiangan, ya, ayo sekalian. Kalau sekali mungkin dalam setahun mungkin wajar. Ini selama 3 hari nggak ketemu. Karena apa? Karena banyaknya jam terbang, ceramah sana, ceramah sini, ceramah situ, masya Allah. Ya, sampai subuhnya kesiangan, ustadz Cilako. Ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dengan itulah Dr. Serjani salah satu inspirasi membuat buku Misteri Salat Subuh. Bagaimana mungkin ada seorang penceramah semangat berceramah tetapi meremehkan sholat subuh berjamaah? Tidak akan bangkit umat ini kalau ulama-ulamanya seperti begitu. Pertama, mulai daripada ulama menjadi contoh tauladan, dan ulama itu gelisah ketika setiap ceramah yang nengok yang datang tuh pensiun-pensiun semua gaek-gaek sebenarnya. Ya, tidak ada yang muda-mudanya. Gelisah semestinya. Bukan, emang gua pikirin, yang penting selesai ceramah dapat amplop, selesai pulang. Yang pikirin amplop, banyak jam terbang, amplop banyak. Saya ya Allah Rabbi,
kemana-mana saya ceramah, dikasih amplop, saya campakkan amplop tuh. Ya. Berapa banyak pun kasih orang amplop, saya campakkan amplop tuh semua. Hah? Gak percaya bu? Ya. Hah? Ya isinya diambil dulu lah isinya, jangan dibuang kalau diambil bu. Andian awak tuh. Tuh diambil isinya dulu. Khawatir saya kalau sama amplopnya diisi dibuang itu, contoh nih amplop nih ada isinya. Pengurus muhajirin ya. Karena wah kasihan Ustaz dari Pariaman kok jauh wah ini ondalo kemari ya. Kok isi amplop ini Ustaz. Di awak ya. Amplop kok dicampaan amplop kok jual sisinya. Ketemu sama orang di jalan. Rupanya orang di jalan ini suka berjudi. PT mah dipasangnya BT, berjudi dia. Dia berdosa, saya jadi berdosa. Maka supaya mencegah kemaksiatan, ya, supaya dia tidak berdosa, saya ambil uangnya dulu, saya bawa amplopnya. Kadang kemaksiatan itu terjadi karena adanya kesempatan, Pak Ibu sekalian. Awalnya nggak niat, ya. Lah mana orang kau main batu kualah kalah sampai kali kalah, ya. Tiba-tiba nampak amplop ada walau isinya, babalia yang main berkuah balik. Nah, supaya itu tak terjadi, maka saya selamatkan isinya. Ya, satu. Jadi ulama-ulama tuh harus risau dia. Di mana ceramah yang zamannya pensiun-pensiun, semua mana yang muda ini, ya. Atau ulama punya kerisauan, punya perhatian, bagaimana menggerakkan, menggalakkan agar para pemuda bangkit di masjid itu. Ya, maka alhamdulillah Pak Ibu sekalian, sejak saya berdakwah tahun 95 di Cilacap, dari Cilacap setahun saya pindah ke Medan, dari Medan pindah ke Mandailing Natal, dari Mandailing Natal pindah ke Aceh Kuala Simpang, dari Aceh Kuala Simpang balik ke Medan, dari Medan sampai ke Malaysia. Alhamdulillah, walau di Malaysia saya privat mengajar Quran dari rumah ke rumah di Malaysia itu, setiap jam mengaji, murid-murid saya yang mengaji di rumah itu saya bawa ke masjid sholat berjamaahnya Pak Ibu sekalian. Ya. Dan di negeri Sianok, Nagari Sianok Bukit Tinggi, kalau ada Pak Ibu orang Bukit Tinggi, orang Sianok, di Sianok saya ajak pemuda-pemuda yang candu handphonenya, yang nggak tidur Pak Ibu sekalian, berkumpul tuh rame-rame nggak tidur. Saya ajak tidur di masjid. Saya ajak tidur di masjid, tahsin tajwid, ya, sholat tahajud, subuh berjamaah, ya. Bahkan saya tanya, siapa yang nggak sholat subuh tadi? Saya Ustaz, push-up 10 kali. Sekali nak sholat 10 kali push-up. 5 kali nak sholat 50 kali push-up. Anak preman tuh yang suka candu handphonenya. Alhamdulillah, minggu-minggu besok babaliaknya ke surau, walau suruh push-up. Dan akhirnya push-upnya sudah mulai berkurang. Ya, mananya apa? Dia tidak pernah sholat, tetapi akhirnya ketika diajak ke masjid, lambat laun sudah mulai dia sholat. Hampir lebih 100 pelajar saya ajak tidur di masjid setiap malam minggu Pak Ibu sekalian. Bisa. Itu yang pertama dari alim ulama. Yang kedua, tanamkan kepada setiap pribadi kita ini tentang keutamaan sholat berjamaah. Bayangkan tadi itu, kalau kita tidak sholat berjamaah, ada anak kita di rumah, dibakar rumah kita itu. Maka harus beria-ia kita. Ya, setelah kita mengetahui keutamaan sholat berjamaah, jangan sampai sia-sia sholat kita. Ya, karena kata Rasulullah, sebaik-baik sholat laki-laki yang fardu itu di masjid, sebaik-baik sholat wanita itu di rumah. Jadi kalau ada bapak-bapak yang sholat di rumah, itu namanya suami solehah namanya. Ya, suami solehah, rajin sholat tapi di rumah, minantu solehah. Ya. Nah, yang ketiga dari pribadi kita ini, tanamkan kepada anak-anak kita, cucu kita, menantu kita harus ke masjid setiap berjamaah. Ketika waktu kita memang betul-betul lapang, kecuali kalau sedang keluar kota dan semacamnya, ya. Selagi di rumah, ya, selagi bapak sebagai pemimpin rumah tangga di situ, ya, ajak semua anak, menantu, cucu ke masjid, ya. Keluarkan mobil-mobil dinas tuh, mobil Pajero, mobil Fortuner, mobil Alphardnya, walau kreditnya belum lunas, bawa ke masjid semuanya, ya, bawa keluarga. Yang keempat, kepada lingkungan RT RW, ya, buatlah inovasi bagaimana supaya warga kita ini cinta ke masjid. Yang kelima, pengurus masjid punya inovasi. Bapak sekalian, saya pernah ikut pelatihan masjid bilioner, ya, termotivasi di Masjid Jogokarian. Pernah dengar Pak Masjid Jogokarian? Yang punya konsep saldo harus nol. Jangan bangga kalau masjid punya saldo 50 juta, 100 juta. Berarti pengurus masjidnya tidak beramal dengan jiran tetangganya.
Masjid Jogokarian saldonya 0. Ya, diikuti oleh Masjid Kapal Munzalan di Pontianak. Sampai Kapal Munzalan di Pontianak, Pak, infak yang mereka dapatkan hampir setiap bulannya 5 sampai 9 miliar di Pontianak, Masjid Kapal Munzalan. Tuh kemarin pimpinannya itu datang ke Pekanbaru tuh. Tabli Albar sama Ustadz Abdul Somad, Ustadz Dasat Latif, Ustadz Lukmanul Hakim. Ya, sampai mencapai 5-9 miliar infak tiap bulannya, Pak. Bayangkan tuh. Kok bisa sebanyak itu? Nah, Masjid Kapal Munzalan punya trik. Jamaah yang jauh itu dijemput. Dijemput subuh, dikasih sarapan pagi. Dijemput zuhur, kasih makan siang. Dijemput maghrib, kasih makan malam. Kalau ada jamaah terlilit hutang, terutama hutang riba, betul-betul untuk kebutuhannya, masjid yang melunasi hutangnya. Kalau jamaah tidak ada biaya sekolah anaknya untuk mau ke pesantren, dari SD sampai sarjana, masjid yang menyekolahkan. Kalau jamaah tidak ada modal biaya usaha, masjid yang memberikan pinjaman modal usaha. Ya, itu Masjid Jogokarian, Masjid Kapal Munzalan, terus diikuti oleh Masjid Al-Falah di Sragen. Diikuti lagi Masjid Sejuta Pemuda. Masjid Sejuta Pemuda, Pak, mohon maaf, tidak ada tertulis dilarang tidur di masjid, tidak ada. Bahkan ketika jamaah tidur di masjid, itu dibangunkan, Pak. Diapain? Dikasih bantal. Jadi masjid itu punya bantal banyak untuk jamaah yang mau tidur di masjid. Disilahkan tidur di masjid. Bahkan dikasih karpet, kasur gulung itu, Pak. Buka di YouTube, Masjid Sejuta Pemuda. Ya. Kemudian kalau ada jamaah yang santai-santai di luar sana, dikasih kopi ala kopi barista seperti kafe-kafe itu, Bapak Ibu sekalian. Dikasih kopi, dikasih snack. Banyak masjid di Jawa sana itu pasar berkah. Hari Jumat seminggu sekali oleh pengurus masjid dibeli berbagai macam sayur di kebun-kebun sayur dengan harga yang tinggi. Ya, kalau di pasar harganya murah, oleh pengurus masjid sayur itu dibeli dengan harga yang lebih. Kemudian ditaruh di luar gratis bagi seluruh jamaah, kaya miskin, boleh ambil sayur apa saja. Betapa banyak sekarang masjid di luar kota sana, ya, menyediakan makan gratis. Pertanyaannya, bisa enggak masjid kita seperti begitu? Bahkan Masjid Kapal Munzalan itu, Pak, dari jamaah dijemput satu mobil. Sekarang Masjid Kapal Munzalan sudah punya 30 mobil lebih dari wakaf kaum muslimin. 30 sekarang mobilnya lebih. 3 diantaranya mobil Alphard. Bayangkan, mobil Alphard untuk menjemput jamaah sholat. Klik Masjid Kapal Munzalan, klik di YouTube Masjid Kapal Munzalan. Ya. Semua kegiatan diposting di sosial media. Jadi boleh jadi donaturnya bukan hanya orang Pontianak, bisa jadi donaturnya orang dari mana-mana saja. Nah, pertanyaannya, bisa enggak masjid kita punya mobil Alphard untuk menjemput jamaah? Walaupun nggak ada Alphard, mobil ambulan pun jadilah. Jemputlah pakai ambulan jamaah tuh. Ya. Tapi jangan belok ke rumah sakit, ke masjid bawa. Ya. Bunyikan sirenenya supaya nggak terlambat sholat sholat tahiyatul masjid. Ya, keluar isinya kakek-kakek. Kalau diharapkan jalan sendiri itu terlambat ya kakek itu, jemput biar nggak terlambat, biar dapat sholat sunnah fajar. Nah, kok bisa begitu masjid memberikan layanan, Bapak Ibu sekalian. Ya, hingga akhirnya orang-orang kaya itu senang melihat, ternyata harta mereka langsung dimanfaatkan. Mohon maaf, banyak pengurus masjid hanya memperhatikan fisik masjid saja. Ganti pengurus, ganti karpet. Ganti pengurus, ganti cat. Ganti pengurus, tambah tiang. Ganti pengurus, robohkan tiang. Itu aja ganti pengurus. Jamaahnya pensiun-pensiun terus dari dulu ke dulu. Ya, ganti pengurus, ganti cat. Ya, ganti pengurus, ganti tiang. Ya, nih. Jadi hebatnya pengurus itu bukan karena hebatnya bangunan. Hebatnya pengurus apabila mental jamaahnya kokoh, terutama para pemuda ramai datang ke masjid, itu baru pengurus yang hebat, Bapak Ibu sekalian. Dan itu sudah terbukti. Sudah terbukti di Masjid Kapal Munzalan, Masjid Jogokarian, Masjid Al-Falah Sragen, Masjid Sejuta Pemuda, Masjid Ismuhu Yahya. Kenapa mereka bisa, kita tak bisa? Pertanyaannya, mau enggak kita seperti begitu? Kata orang Minang, basamo kita mangko manjadi. Ya, pihak masjid. Yang keenam, pihak sekolah bekerja sama dengan masjid. Buat apa? Buat program mabit.
malam bina iman dan takwa. Bawa siswa itu setiap malam minggu tidur di masjid. Tidur di masjid. Bukankah dulu di Minangkabau laki-laki tidurnya di masjid? Benar enggak Pak ceritanya dulu tuh? Laki-laki di rumah gadang di Minangkabau itu, rumah gadang Bogonjong tuh, enggak ada bilik untuk laki-laki itu. Betul enggak? Bilik cuma untuk padusi. Makanya laki-laki di kampung tuh yang sudah balik itu laloknya di surau, basilek di surau, mengaji di surau, lalok di surau, ya. Tapi itu dulu. Sekarang kalau di surau diusir sama pengurus, jangan lalok, saliru bariang buku tumpah kok. Akhirnya itu tadi langgang saja di kampung awak ini, ya. Dulu mahal digalakkan tidur surau, sekarang diusir kenapa? Sekarang saking mahalnya karpet, nggak boleh kotor. Nggak boleh ribut. Maunya apa? Mau nggak beribut jadi kuburan masjid ini. Ini namanya anak-anak ribut ya wajar lah. Tapi kalau kakek-kakek ribut ya kurang ajar tuh namanya. Ya. Kalau anak-anak ribut wajar. Tapi kalau masjid nggak terdengar suara anak-anaknya, Pak, hati-hati tuh. Masjid itu akan roboh nanti itu. Roboh apa? Roboh kebangkitan umatnya. Sekolah. Yang ketujuh, perangkat negara. Contoh, Turki hari ini presidennya Erdogan itu menerapkan ekonomi umat, subuh berjamaah hingga akhirnya hampir merata di mana masjid di Turki saat ini ramai dengan para pemuda. Bahkan Presiden Erdogan ketika sholat itu berjamaah terlambat, dia sholatnya di pintu Pak, di pintu dia sholatnya karena terlambat. Lain dengan negeri Konoha. Saya merantau setelah saya dewasa. Saya tahun 79 belum sekolah, belum SD, pernah ke Jakarta sama orang tua. Tahun 89 saya ke Jakarta lagi, mondok di Solo. Namanya orang Medan, ya dengar. Zuhur jam 12 di Jakarta sana. Jam 10 saya sudah duduk paling depan. Di kelawak duduk di depan ini, ya. Bisa sejajar dengan para pejabat. Kita kira tersangka seperti masjid yang betul-betul ya. Kiranya setengah jam mau masuk zuhur Jumatan, saya kena usir sama satpam. Mudah-mudahan. Nah usir saya sama satpam. Ini untuk pejabat. Kurang ajar, pejabatnya datang terlambat duduk depan. Kita 2 jam di depan suruh ke belakang. Nggak, kurang ajar. Tambah sekarang bisa nyambung. Nggak punya kerja itu pejabatnya itu coba. Buat jembatan. Itu apa? Katanya jembatan persatuan, utaknya persatuan. Ya, tuh, bisa lihat. Jadi dari pimpinan daerah, dari gubernur, yang wali kota, lurah, camat, kau dapat orang yang ke surau. Terakhir, yang ke-8, pengusaha orang-orang kaya. Ambillah pekerja yang senantiasa menjaga sholatnya. Jangan hanya menguras tenaga anak buah, tetapi tidak memfasilitasi untuk ketaatan kepada Allah. Di Pariaman ada supermarket swalayan besar namanya Jaros. Jaros. Bayangan Pak, plaza besar Jaros itu, swalayan, itu waktu sholat tutup. Waktu sholat supermarketnya tutup. Mohon maaf Bapak Ibu tahu di mana tuh? Ada Budiman Swalayan. Budiman Swalayan ya. Gak tahu kalau Budiman Swalayan, tapi yang tahu saya di Jaros, di Pariaman sana, di Padang Panjang, ketika masuk waktu sholat, sholatnya tutup. Mananya Pak? Semua karyawan wajib sholat tepat waktu. Kok begitulah pengusaha-pengusaha kaya akan bangkit Islam ini. Ya, contoh pengusaha bis Haryanto di Jawa. Ya, semua supirnya, kernetnya, mekaniknya wajib sholat berjamaah, wajib sholat tepat waktu. Supir, kernet, orang bengkel. Saya alhamdulillah Pak, sejak sering ke Jakarta naik bis ini, naik NPM, ANS, Palala, Sembodo, Transport, alhamdulillah setiap ke Jakarta pulang pergi, supirnya membangunkan kita berhenti bisnya di masjid-masjid ketika subuh. Apa kata supir? Sholat, kerennya, bangun, sholat. Kita disuruh sholat, supirnya nggak sholat. Nah ini dia masalahnya. Ini masalah ini Pak Ibu sekalian. Kalau supirnya nggak lalok di oto itu dicarinya parkiran cari musaji diantanya di muka musaji itu di jagoannya supirnya tak sholat. Pertanyaan kurang atau indah tuh bayangan atau orang Minang tuh katanya orang yang beradai katanya
kepada masyarakat muslimin. Jadi 8 strategi tadi, ya. Nah, jadi pengusaha-pengusaha ini hartanya sisihkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan masjid. Contoh sarapan pagi, contoh makan banyak habis gini kan udah siap bu lontongnya udah. Nah, ketupai gulai tunjang enggak? Dosa mahal-mahal banyak, cukuplah ketupai gulai tunjang sepotong-potongnya, ya. Teh talua cek enggak apa itu dah, ya. Insya Allah, ya. Nah, masyarakat muslimin itu sebagai kiat dan itu sudah terbukti oleh masjid-masjid yang lainnya. Nah, tinggal masalahnya kita mau enggak. Saya tawarkan kepada ibu sekalian untuk menggerakkan para pemuda seperti mana setelah saya lakukan, buat program mabit malam minggu tidur di masjid, ya, buat tidur di atas itu segala macamnya. Tapi ada pembimbingnya, ya, tahsin tajwid jam 3 malam sholat tahajud, habis sholat tahajud muhasabah, insya Allah pasti ramai jamaah kita. Perlahan baru pemuda pelajar akan bangkit. Demikian sekiranya Bapak sekalian 8 strategi agar jamaah subuh bisa seramai jamaah sholat Jumat. Mudah-mudahan bisa kita terapkan, bisa kita berkolaborasi, bisa kita saling bekerja sama, bisa kita saling mendukung. Ingat, akan bangkit umat ini dengan kita bersama berjamaah, ya. Ini tugas pengurus, tugas jamaah, dan tugas umat, tugas kita semuanya, karena kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Demikian saja, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah semata. Salah dan khilaf dari saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.